Ya, Oh, belum. ini Pak, nilai trennya. Apa? Globalisasi gitu Pak. Oh, belum. Oh, belum. Ya udah duduk dulu. Vigo Araub. Jelaskan bentuk model life cycle pada fase teknologi dalam strategi evolution. Bentuk teknologinya Pak. Bentuk modelnya. Kayak alat absen otomatis. Bukan. Ya, silakan duduk dulu. Laura Del Pria Simbolon. Jelaskan nilai peranan strategi MSDM Digital Evolution. Mengetahui biaya itu yang pertama. Hah? Enggak, ini planning Pak. Ya udah belum. Silakan duduk dulu. Amelia Rizky. Nah, jelaskan bagaimana model MSDM berbasis digital untuk e-learning dan development. Yang planning gitu-gitu Pak. Bukan. E-learning dan development. Tadi apa bentuk-bentuk? Jelaskan bagaimana model MSDM berbasis digital untuk e-learning dan development. Oh, ada LMS, Learning Management System. Learning Management System ini adalah sistem pembelajaran yang memanage pembelajarannya supaya pembelajarannya bisa terus-menerus untuk karyawan-karyawannya, bersifat secara online. Terus LMS, terus bisa Google Classroom. Google Classroom itu dipakai untuk nanti misalnya karyawan ngumpulin tugas-tugasnya bisa di Google Classroom. Terus abis itu pakai mode cloudnya. Apa yo? Ini simulator itu bisa berbasis itu. Kalau misalnya simulator itu cocok untuk digunakan yang praktek-praktek, contohnya penerbangan pesawat. Terus abis itu via Zoom itu nanti antara pengajarnya sama karyawan yang mau dipembelajarin itu bisa secara online. Oke ya, udah betul. Si Bapak. Ya. Pranandya Wijaya. Jelaskan tantangan apa yang dihadapi dalam strategi MSDM berbasis digital. 3 ya Pak. Yang pertama kayak ancamannya bukan sih Pak? Nggak tahu. Kayak Nilai tantangan bisa hambatan, bisa dari kendala. ini yang pertama hambatannya kayak kalau mau apa ya? Kalau mau merekrut orang yang pintar di bidang digital, kayak misalnya data analis kayak gitu, kita harus bayar lebih. Nah itu tantangannya kayak apa namanya? Diperlukannya biaya lebih untuk membayar jasa data analis gitu. Udah duduk dulu. Ari Dermawan.
Jelaskan nilai peranan strategi MSDM digital. Apa tadi Pak, nilai peranan ya? Mm-mm. Nilai peranan MSDM digital itu ada dua. Oh, untuk ini Pak, untuk selection, untuk rekrutmen, dan untuk absensi. Nah, jelasinnya. Penjelasannya tuh kalau rekrutmen itu kayak semisal kita tuh butuh pelamar untuk melamar di organisasi kita. Nah terus kalau misalnya kalau training itu semacam pelatihan elektronik yang udah menggunakan online atau digitalisasi secara online tanpa tatap muka untuk bisa bisa mengasih skill ke para karyawan yang baru yang melamar di organisasi kita. Terus kalau absention bisa kayak menggunakan Google Form untuk absen kehadiran di suatu pekerjaan kita. Enggak, itu doang. Iya. Banyak sih padahal. Oh banyak Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Deh. Udah Pak. Dah. Makasih Pak. Sawan Mubarok. Jelaskan peranan psikologi prinsip dari MSDM berbasis digital yang berfokus pada e-learning and development. Jelaskan pendekatan. Jelaskan peranan psikologi prinsip dari MSDM berbasis digital berfokus pada e-learning and development. Skip Pak. Ya udah, duduk dulu. Suryo. Jelaskan perbedaan e-learning and development dalam MSDM berbasis digital. Pertama, prinsip-prinsipnya Pak. Kalau e-learning memiliki prinsip continuous atau keberlanjutan, terus juga ada terstruktur, terukur, memiliki tujuan yang jelas, dan memiliki jadi itu cukup itu Pak. Yang kalau e-learning, kalau development fokus kepada pengembangan karyawan. Nah, dua-duanya pengembangan karya, bedanya di mana? Kalau learning selain prinsipnya juga dia fokus kepada meningkatkan kemampuan, knowledge, dan produktivitas Pak. Kalau development fokus kepada bingung Pak saya Pak, kalau development Pak. Ya udah. Poin 1. Oke, jangan duduk. Esti Risma Aulia. Jelaskan apa yang perlu dipersiapkan dalam e-learning and development. Yang perlu dipersiapkan itu adalah perangkat untuk fasilitas e-learning-nya Pak. Ya, saya pernah bahas tuh ada 5. Fasilitasnya Pak, fasilitas untuk Ini ada 5. pelatihan e-learning dan development. Ya, salah satunya fasilitas, mempersiapkan fasilitas dan sarana dalam mempersiapkan pelaksanaan di e-learning dan development. Lalu apa lagi? Setelah itu kandidatnya nih Pak, karyawan. Sebelum kandidat.
biayanya Kak. Biaya dari pelatihan e-learning dan e-development. Apa namanya? Udah, silahkan duduk dulu. Lutfia Aura. Jelaskan bagaimana nilai bentuk e-performance dan electronic reward system. Bagaimana bentuk? Jelaskan bagaimana nilai bentuk electronic performance dan electronic system. Mungkin untuk menilai bagaimana kinerja karyawan, bentuknya biasanya ada di dalam tabel bukan? Yaudah, duduk dulu. Muhammad Fadil. Oh ya, udah semua ya. Jelaskan faktor kunci dalam e-performance dan reward management. Ya udah, silakan duduk. Wahyu Rapiudi Purwo. Jelaskan bagaimana melakukan identifikasi nilai e-talent management secara internal. Electronic Management Talent. Pertama mungkin bisa dengan melakukan identifikasi secara divisi yang ada di dalam internal tersebut. Bukan, yang pertama apa dulu? Yaudah, silakan duduk dulu. Mutiara Surya Ningsi. Jelaskan apa peranan e-learning and development. Peran dari e-learning development itu jadi e-learning development itu membantu perusahaan untuk membentuk pembelajaran yang dibutuhkan oleh karyawan itu sendiri. Nah, e-learning ini bisa jadi contoh dari e-learning ini sendiri itu bisa jadi melewati via Zoom, via coaching klinik yang diadakan secara online, dan di mana e-learning development ini dibentuk memang sesuai kebutuhan dari perusahaan untuk mengarahkan karyawan-karyawannya agar talentanya sesuai dengan kualifikasinya. Oke, satu. Terus apa lagi? E-learning development untuk pengembangan dari secara pengembangan pengetahuan dan juga pengembangan karir itu e-learning development itu juga bisa membantu karyawan untuk masuk ke tahap itu, Pak. Oke, ya. Satu lagi. Untuk agar
agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai dengan adanya e-learning development itu sendiri, Pak. Nah, bisa dijelasin seperti apa tuh untuk tujuan perusahaan tercapai? Misal kayak visi misi perusahaan ini dalam jangka panjang yang dimana dari 2000 kan sekarang 2025 yang dimana 2045 ataupun 2050 itu kan membutuhkan teknologi yang memang benar-benar kayak canggih, kayak bisa AI ini kan bisa menggantikan posisi manusia sebagai karyawan. Jadi gimana caranya perusahaan mendevelop karyawan agar tidak kalah saing dengan AI itu sendiri, ataupun cara menggunakan AI itu dengan bijak untuk perusahaan itu sendiri. Oke, ya, bisa. Betul. Ya, silakan. Distia Dwi Astuti. Nah, jelaskan peranan dari electronic performance dan reward management. Mempermudah sistem penggajian. Ya, untuk mempermudah dalam sistem pengajian dalam menciptakan nilai efektif untuk keputusan dalam pemberian penggajian yang disesuaikan dengan apa? Oh, nilai pekerjaan dan juga kewenangan, tanggung jawab serta jabatan. Lalu apa lagi peranannya? Ya, aduh, ya udah, apa-apa. Ya, poin 1 dah. Muhammad Rizanta Marjuki. Ayo Juki. Jelaskan bentuk aplikasi e-recruitment and selection. Rekrutmen itu bisa jadi dalam bentuk kayak saya Google Sheet. Di dalam Google Sheet itu bisa membuat banyak file-file untuk mendokumentasikan nama-nama peserta, nama-nama anggota-anggota yang bisa digunakan buat memasukkan. Nah, itu bukan, itu administrasi. Oh, beda, Pak. Beda. Rekrutmen itu kayak lupa, Pak. Ya udah, nggak apa-apa, silakan duduk dulu. Makasih, Pak. Yo. Anissa Latvia. Jelaskan bagaimana bentuk aplikasi electronic recruitment dan selection. aplikasi dan seleksi. E-recruitment dan electronic selection. Bentuk aplikasinya gimana? Yang kayak medianya aja. Nah, ya udah, silakan duduk dulu. Tito. Jelaskan bagaimana bentuk dan mengapa nilai konsep yang dibangun dalam e-talent perlu diperhatikan. Jelaskan dan mengapa, serta berikan contoh. Jelaskan dan mengapa, berikan contoh. Banyak ya, Pak.
Kan mahasiswa teladan. Oh, Terus, jelaskan mau apa? Apa Pak, tentang apa tadi? ya udah satu aja, jelaskan bagaimana nilai konsep yang dibangun dalam e-talent, electronic talent management. Yang pertama ada tentang ini Pak, kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Nah, dalam talent kan Pak, teknologi ya. Nilai-nilai konseptualnya apa yang dibangun? Kemampuan individu, terus sama lupa lagi Pak. Ya udah nggak apa-apa, duduk dulu. Ulil. Jelaskan bagaimana mengidentifikasi electronic talent management secara eksternal. Jelaskan bagaimana mengidentifikasi secara eksternal nilai electronic talent management. Kalau melihat dari lingkungan yang di luar perusahaan, Nah, ada 5 tuh. Pertama apa? eksternal itu keluar, berarti Keluar, masuk. Ada in, ada out. Gitu ya. yang dari luar itu Yaudah, duduk dulu. Cika, Priscilla, Ardala. Makanya jangan sering bolos nggak masuk. Udah sering nggak masuk, telat lagi nih. Jelaskan bagaimana pemanfaatan sosial media untuk electronic talent management. biasanya itu untuk sarana promosi, sarana untuk pembelajaran juga kan, terus juga untuk Sarana media pembelajaran, komunikasi. ya. Media komunikasi, Ya, terus terus promosi, ada 5. marketing, Oh, bukan, beda. Kalau e-talent kan bukan bisa juga promo. buat seleksi rekrutmen. Beda. Untuk sarana pembelajaran kan beda. Saya sih memang nggak bisa kan. Beda lah. Namanya aja satu seleksi, satu talent. Talent kan bagaimana perusahaan mengungkapkan kemampuan, keterampilan, bakat, terus potensi-potensi terpendam agar nantinya karyawan bisa memiliki nilai kompetensi. Nah, nantinya kalau udah memiliki kompetensi bisa meningkatkan nilai pekerjaan menjadi sebuah penguasaan bidang. Nah, itulah kegunaan e-talent. Nah, penerapan e-talent itu bisa secara tradisional, bisa secara elektronik. Berarti kalau secara elektronik berarti memasukkan unsur-unsur kemajuan teknologi informasi ke dalam bentuk pengelolaan manajemen talent. Nah, gitu. Ya baik Pak. Oke, ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Sapa Davina. Jelaskan apa saja proses faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan e-recruitment dan e-selection. Yang pertama kita harus memastikan bahwa apa yang ingin ditujukan itu sudah jelas. Lalu yang kedua Ditujukan gimana? yang yang ingin menjadi sasarannya itu udah jelas. Terus? Yang kedua tadi apa pertanyaannya Pak? Sasaran. Sasaran. Gimana tadi pertanyaannya? Belum. Saya ulang. Nah, jelaskan
bagaimana proses faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan e-recruitment dan selection? Harusnya dipertimbangkan yang pertama itu kan kita harus tahu tujuan itu dengan jelas, lalu yang kedua kita harus memastikan bahwa apa yang disiapkan itu udah sesuai, lalu yang ketiga Nah, kita apa harus yang disiapkan? seperti ruangan, seperti metode pembelajarannya gitu. Terus yang ketiga kita juga harus mempersiapkan Pertama, betul menentukan tujuan dan nilai sasaran. Dengan adanya penentuan nilai tujuan dan sasaran, electronic recruitment in selection menjadi terfokus terhadap pencapaian maksud dan tujuan dari electronic recruitment dan selection diaplikasikan. Oke, yang kedua, terus yang kedua kita harus kita harus sehat. aduh lupa. Ya udah, kalau lupa poin plus 1. Terakhir, Jenny. Jelaskan apa peranan electronic talent management. Peranan elektronik talent management dari elektronik talent management itu dia bisa menemukan karyawan yang sesuai dengan kompetensinya dan juga menempatkannya ke posisi atau jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Itu salah satu yang utamanya. Terus tadi apa pertanyaannya, jelaskan? Jelaskan apa peranan electronic talent management. Betul, pertama, dengan adanya electronic talent management dapat membuka kemampuan, keterampilan, keahlian, nilai bakat yang dapat ditingkatkan untuk menciptakan keahlian khusus dalam bekerja sehingga perusahaan dapat melakukan penempatan yang tepat. Betul. Terus yang kedua juga bisa untuk bagi perusahaannya di talent management ini bisa mengurangi retensi ataupun turnover yang bisa terjadi di perusahaan karena perusahaan merasa sesuai dengan bidangnya dan merasa nyaman berada di posisi tersebut. Terus yang ketiga bisa menciptakan lingkungan perusahaan yang lebih baik atau lebih sehat. Jadi karyawan merasa aman dan nyaman berada di perusahaan tersebut. Oke, karena adanya penempatan yang tepat. Ya, karena adanya penempatan yang tepat tersebut. Terus juga yang keempat, perusahaan juga bisa menurunkan biaya karena karyawan sudah posisi yang tepat, jadi tidak diperlukannya pelatihan lagi. Oke, bisa mengurangi bentuk pelatihan, kontrol dan pengawasan ya. Terus bisa meningkatkan produktivitas perusahaan tentunya. Betul. Oke ya, sip, sempurna. Ya, karena banyak yang nggak bisa jawab, nah saya kasih kesempatan nih. Nah, Tok, bagiin Tok.